Pemirsa, dalam kurun waktu 2 pekan terakhir ini telah terjadi 2 kecelakaan kapal di Indonesia, yang satu terjadi di Selat Bali, sebuah kapal feri, dan satu lagi speedboat di Mentawai. Di negara kepulauan seperti ini, petaka di transportasi laut seharusnya adalah hal terakhir yang kita harapkan terjadi. Kami review kembali pemirsa tragedi-tragedi ini. Untuk yang pertama, ini kasus kapal motor penumpang Tunu Pratamajaya yang tenggelam pada Rabu malam 2 Juli 2025 di wilayah Selat Bali hanya sekitar 30 menit setelah meninggalkan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju ke Gilimanuk, Bali. Kapal tenggelam di tengah cuaca laut yang kurang bersahabat dan insiden terjadi begitu cepat sehingga banyak penumpang yang tidak sempat menyelamatkan diri. Insiden ini langsung memicu operasi penyelamatan besar-besaran oleh tim gabungan Basarnas, TNI AL, Polair, dan relawan lokal. KMP Tunu Pratamajaya saat itu pemirsa membawa total 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan juga 12 awak kapal. Nah, ini juga mengangkut 22 unit kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi hingga truk logistik. Manifest resmi ini menjadi acuan dalam upaya pencarian dan evakuasi korban. Meski sempat terjadi dinamika di lapangan terkait ketidaksesuaian data dengan jumlah korban yang berhasil ditemukan. Pertanggal 15 Juli 2025, status korban tercatat sebagai berikut pemirsa. Ini adalah data yang kami terima sekali lagi di 15 Juli, 30 orang selamat, 18 meninggal dunia, dan 17 hilang. Proses identifikasi jenazah juga sempat berlangsung lambat karena kondisi tubuh korban yang mulai membusuk akibat terlalu lama berada di laut. Tim DVI dan forensik dari Polda Bali dan Jatim dikerahkan untuk mendukung proses identifikasi. Kita lanjutkan, setelah hampir 2 pekan pencarian, bangkai KMP Tunu Pratamajaya ditemukan pada 12 Juli 2025, pemirsa, di kedalaman sekitar 40-50 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi kapal terbalik namun struktur kapal masih utuh. Lokasi bangkai ditemukan menggunakan metode sonar dan penyelamatan manual oleh tim penyelam TNI AL dan juga Basarnas. Penemuan ini menjadi titik penting dalam proses pencarian sisa korban yang diyakini terjebak di dalam atau sekitar badan kapal. Berdasarkan keterangan awal dari tim investigasi KNKT, penyebab sementara mengarah pada masuknya air laut ke ruang mesin. Diduga karena pintu kedap air tidak tertutup sempurna. Akibatnya, ruang mesin cepat terisi air, kapal mengalami kemiringan dan akhirnya terbalik hanya dalam hitungan menit. Cuaca buruk juga turut mempercepat proses tenggelam, sementara sejumlah laporan juga menyebut adanya potensi kelebihan muatan yang ini semua masih ditelusuri lebih lanjut oleh tim investigasi. Jadi kita tetap harus menunggu hasil penyelidikan KNKT atau lembaga terkait untuk rilis resminya. Untuk operasi pencarian dan penyelamatan ini melibatkan lebih dari 500 personil gabungan. Namun karena medan laut yang dalam dan kondisi gelombang yang tidak menentu, pencarian sering mengalami hambatan. Setelah penemuan bangkai kapal, operasi SAR skala nasional resmi ditutup dan dilanjutkan dalam bentuk operasi skala provinsi selama 7 hari tambahan dengan kekuatan sekitar 150 personil. Serta perluasan radius pencarian sampai 25 mil laut dari lokasi tenggelam. Pada tanggal 14 Juli 2025, pemirsa, ini adalah kasus yang kedua. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebuah speedboat berpenumpang 18 orang termasuk anggota DPRD lokal, staf OPD, dan 3 anak berlayar dari Sikakap menuju Tua Pejat, Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai. Tiba-tiba dihantam gelombang tinggi saat cuaca ekstrim melintas sehingga kapal ini terbalik. Total penumpang 18 orang dengan 10 pejabat daerah, 2 kru, kemudian 3 anak dan 4 anggota keluarga. Kita bisa selanjutnya. Dari jumlah ini pemirsa, kemudian 17 orang berhasil diselamatkan dan dalam kondisi stabil, sementara 1 orang masih hilang, dikenal atas nama Guntur dari Dinas PU Mentawai. Tim SAR ini menerima laporan 6 jam pasca kecelakaan ini, kemudian merespons 90 menit, dibantu nelayan setempat dan warga. Nah, tim SAR ini kemudian menemukan beberapa korban, diantaranya di 10 orang di Guluk Beach, 1 orang di dekat Motabe, kemudian 7 orang berhasil berenang ke Mapinang Fishing Hamlet. Nah, ini merupakan diidentifikasi sebagai hempasan ombak besar. Ini menjadi penyebabnya akibat cuaca buruk yang tiba-tiba sehingga kapal kehilangan keseimbangan dan juga terbalik. Jadi pemirsa, 2 kecelakaan ini menambah deretan insiden yang harus kita benar-benar bisa pastikan bahwa ini bisa dihindari di masa mendatang. Perlu dievaluasi kembali bagaimana respons cepat terhadap suatu insiden yang terjadi di laut, bagaimana koordinasi agar pertarungan waktu ini benar-benar bisa diperkecil, bagaimana edukasi dan regulasi bagi operator kapal tanpa terkecuali, termasuk kesiapan peralatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.